bukti di dalam Bible kalau Paulus tidak berpihak pada Yesus. Silakan disimak. Cuma bisa tunjukin nggak tanda-tanda si Paulus ini tidak di pihak Yesus? Karena ini dari Yesus, siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi siapapun dia, kalau dia tidak melawan, dia masih di pihak Yesus gitu. Kalau di sini ayat ini. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Paulus, kata Paulus di dalam suratnya dia, Filipi, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan itu. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Betul, betul sekali. Nah, langit dan bumi sudah lenyap belum? Belum. Nah, kenapa Paulus melenyapkan Taurat? Ya, boleh saya. Ya, silakan. Jadi Rasul Paulus itu memang ayatnya kan banyak yang dibatalkan seperti itu ya. Maksudnya dibatalkan itu seperti yang pertama, kita sudah tidak ada kurban lagi. Kalau dulu kan banyak kurban domba, kambing domba. Jadi setiap berbuat dosa ada korban. Setiap berbuat dosa kita bikin kurban. Jadi kalau pada zaman Yahudi dulu enak dong, yang orang kaya dia bikin dosa aja. Soalnya kalau dia punya lembu, kambing domba, ya dia bisa terhapus dosanya. Nah, itu dibatalkan maksudnya yang pertama. Dan yang kedua, upacara-upacara, tradisi-tradisi itu dibatalkan di kematian Yesus disalib. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak dibatalkan. Makanya banyak juga penafsiran-penafsiran orang-orang lain juga yang berkata, oh sudah selesai di kayu salib, makanya kita boleh ini, boleh itu. Padahal nggak semuanya. Maksudnya itu tradisi, upacara-upacara. Jadi bukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu tidak dibatalkan. Perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya kan? Seperti apa lagi ya? Ya seperti itu, kayak 10 hukum Taurat, perintah-perintah yang ada di Taurat itu tidak dibatalkan. Tapi kalau kayak upacara-upacara, tradisi-tradisi, itu sudah selesai. Makanya kita tidak sunat, tidak apalagi ya. Kalau saya ya, mungkin kalau aliran Kristen yang lain saya nggak tahu. Kalau saya paling tidak sunat aja. Tapi kalau saya masih mengikuti Taurat seperti itu. Kalau upacara-upacara tidak ada. Sekarang kata Yesus, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itu maksudnya apa? Tapi Paulus kan tidak meniadakan hukum Taurat. Maksudnya dia cuma meniadakan seperti upacara-upacara, tradisi-tradisi Yahudi saja. Nah, itu sudah menghilangkan itu berarti. Contoh misalnya, contoh di dalam pengajaran Tuhan dalam hukum Taurat, di dalam Kejadian 17, inilah perjanjian kekalku, yaitu setiap anak yang lahir di rumahmu atau orang asing yang kau beli, yang ada di tengah-tengahmu, harus memegang perjanjian kekalku, yakni anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan kulupnya. Nomor 14-nya, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu bertentangan. Ya baik. Jadi gini dong, cuma mohon maaf, ini kalau sunat sebagai tanda perjanjian Allah memang dengan keturunan Abraham, keturunan Yahudi sampai sekarang Yahudi, makanya kan sunat ya dia ya. Maupun dia udah mau masuk Kristen kayak mau dia udah percaya Yesus, dia wajib sunat. Karena ini tradisi keturunan dia. Gitu loh. Ini bukan untuk bangsa lain kalau untuk sunat. Tapi kalau untuk kayak seperti 10 hukum Taurat itu ada seperti apa? Hukum Sabat ya kan? Makanan haram itu firman Tuhan, itu tidak dibatalkan. Jadi di sini kita harus lihat juga Bang Zuma, ada tradisi, ada untuk Yahudi, ada untuk bangsa lain juga. Seperti itu Bang Zuma. Di mana firman Tuhan untuk bangsa lain? Kalau untuk Sabat, kayak salah contoh nih, hukum Sabat misalnya hari kayak ibadah itu kan harus hari Sabat. Itu memang ada firman Tuhan. Orang lain, budakmu, bahkan sampai gundik-gundikmu aja itu harus melakukan hari Sabat.
Seperti itu. Ya, maksud saya hukum Tuhan untuk bangsa lain di luar Bani Israel itu di mana tertulis? Maksudnya? Ya itu kan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanak semua hanya untuk Bani Israel. Hukum Tuhan untuk non-Israel itu yang mana? Ya kan kita mengikuti perintah Yesus juga. Maksudnya kita kan ikutin jalurnya Yesus. Yang mana? Yang mana perintah Yesus untuk non-Israel itu yang mana? Ya, maksudnya gini loh, kan kalau kayak di Yakobus, kalau kita ikutin Yesus, mereka harus mengikuti cara hidup seperti Yesus, ya kan? Ya cara hidup seperti Yesus itu seperti apa, ya kita harus ikutin lah, gitu. Karena kita kan undernya Yesus, gitu Bang Zuma. Yesus yang mana ini maksudnya? Kalau Yesus itu kan menunjukkan dirinya hanya untuk Bani Israel dan tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan dirinya untuk non-Israel. Berbeda dengan Yesus yang tadi. Berbeda yang tadi itu. Kalau yang itu memang untuk seluruh bangsa. Makanya kalian itu tidak lagi melakukan hukum Taurat. Karena kenapa? Kalian bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang asli, jelas barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, berarti semua tidak boleh. Tidak boleh ada yang dihilangkan. Tetapi Paulus kemudian berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelahnya itu Kristen hanya membawa-bawa Taurat, tetapi yang dilakukan adalah perintah Paulus. Karena batal sudah semua perintah Tuhan, Paulus membuat perintah-perintah baru. Lahirlah Kristen. Contoh, Roma 10 nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya. Itu kata Paulus tuh. Sedangkan Yesus berkata, barang siapa yang berkata aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berbeda kan? Iya Bang Zuma, jadi yang kita pegang itu tetap Bang Zuma kembali ke laptop sih, Matius 28 ayat 19. Yang awalnya gitu kan, jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku untuk murid, ini untuk 12 murid ya. Jadi dia dapat dapat perintah langsung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus mau kita juga jadi umat, bukan hanya untuk Yahudi aja. Seperti itu Bang Zuma. Iya, itu yang keluar dari kubur. Iya kan? Yang bangkit dari kubur itu kan. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat loh. Kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka 3 hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan keluar dari perut bumi, keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini. Tidak percaya kepada, jangankan kepada kebangkitan dari kubur, percaya Yesus aja kagak. Nah yang percaya siapa? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 12 tadi? Nomor 38. Orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Ya Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga siapa? Orang Farisi, Paulus. Itu semua angkatan jahat. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23, orang Kristen dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, pembuat kejahatan. Tapi Anda, adik ini harus berjuang. Karena Anda sedang membela Yesus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda harus bela itu. Karena ya mohon maaf nih, Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir, dan mereka akan membantu iblis di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan.